Halo semuanya, ketemu lagi bersama Kumpul Empat Semut. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Laravel kita menggunakan Android. Jadi setelah sebelumnya kita berhasil menginstal Laravel di handphone Android dan kita akan melanjutkannya sampai membuat project ya. Oke, jadi pada video kali ini ada beberapa yang mau kita bahas dulu ya. Jadi sebelum kita ngoding, ada yang beberapa yang mau saya bahas agar teman-teman tidak kebingungan nantinya. Oke, yang pertama kita akan melihat rencana proyeknya. Jadi nanti kita akan membuat apa ya? Jadi di sini saya sudah buat desainnya dan rencananya ya. Dan proyeknya itu tidak terlalu susah. Dan ini proyeknya sudah berhubungan dengan database. Dan nanti kita akan lakukannya di handphone Android tentunya ya. Oke, yang pertama itu ada rencana proyeknya ya. Tadi sudah kita bahas. Dan nanti kita lihat detailnya. Oke, yang kedua saya akan membahas alur Laravelnya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman agar tidak eh, bingung, saya akan membahas alurnya bagaimana di Laravel secara teori dan garis besar ya. Langsung aja ke eh, yang pertama dari rencana proyeknya ya. Kita di sini ada apa ini? Ada desainnya. Mari kita lihat aja. Oke. Jadi oke. Jadi pada tutorial Laravel di Android kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi bernama aplikasi keuangan. Nah, nanti aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk manage uang teman-teman ya. Jadi aplikasinya simple aja. Di sini ada untuk tampilannya ya seperti ini. Ada judulnya. Ini judulnya Selamat datang di sistem keuangan Sobat Semut. Lalu ada tombol tambah. Nah, jadi di tombol tambah ini bentuknya itu akan modal dialog seperti ini. Dan teman-teman bisa menginputkan tanggal, tipe, dan jumlah ya. Jadi maksudnya itu tanggal itu eh, misalkan teman-teman hari ini ya tanggal 24 November itu dapat uang masuk. Nah, tipenya itu ada masuk dan keluar gitu ya. Masuk gitu. Berapa jumlahnya? Ada mungkin misalnya 100.000 gitu. Nah, nanti kita simpan. Lalu pada hari ini teman-teman bisa tambah lagi. Tapi ini tipenya keluar misalkan ya. Jadi jumlahnya misalkan 5.000. Nah, itu bisa teman-teman simpan. Nah, nanti fungsinya itu jadi teman-teman bisa tahu ya sisa uang teman-teman dengan cara jumlah uang yang masuk ya dijumlahkan lalu dikurangi jumlah uang yang keluar. Sini ada tabel sederhana untuk melihat list data yang sudah teman-teman masukkan. Teman-teman bisa edit dan hapus. Oke, jadi itu untuk aplikasi yang akan kita buat. Dan ini untuk UX-nya itu akan berbentuk modal dialog seperti ini. Oke, ini rencana projectnya. Oke, yang kedua adalah alur Laravelnya. Jadi sebelum kita ngoding kita harus tahu dulu Laravel itu bagaimana sih alurnya ya. Sini saya sudah membuat gambarannya, semoga teman-teman paham aja. Oke. Oke, jadi ini sederhana aja nih saya buatnya. Oke. Jadi Laravel itu salah satu framework PHP yang menganut menganut ya, ya yang menganut sistem MVC ya. Jadi model view controller. Nah, ini kita hapus dulu ini. Jadi kita akan bahas bareng-bareng. Jadi di seperti ini, kalau dipisah seperti ini, maksudnya itu model itu biasanya berhubungan langsung dengan database ya. Ya, walaupun dari controller juga bisa langsung ke database, tapi karena konsepnya MVC, jadi agar lebih rapi gitu. Jadi kalau proyeknya besar itu teman-teman akan enak melihatnya. Nah, untuk Laravel sendiri itu ada MVC-nya tentunya. Tapi dari MVC tersebut ada yang lebih penting yaitu namanya routes. Jadi kalau ada framework MVC pasti ada routes-nya ya. Oke, jadi untuk alurnya itu
pertama teman-teman misalkan seorang pengguna websitenya itu pertama yang diakses itu teman-teman itu mengakses routes ya. Jadi si routes ini berada di dalam untuk di dalam filenya itu ada berada di folder routes ya, bagian luar di sini ya, ada di sini. Lalu dari routes ini bisa kemana-mana ya, mungkin bisa langsung ngambil ke database nanti ke model dulu ya, lalu ke database misalkan mau ngambil data gitu ya. Ini dari sini bisa ke database. Nah, dari database ini bisa dikembalikan lagi ke model. Lalu dari model bisa langsung kembalikan ke view ya. Bisa langsung ke view ke sini. Oke. Ini yang simpelnya, tapi ini tidak disarankan ya. Teman-teman langsung ke routes di sini misalkan. Oke, di sini ada routes-nya dulu ya. Di sini ada beberapa routes-nya. Mungkin nanti kita fokusnya itu yang di web ya. Karena yang dua ini API itu untuk membuat REST API. Ini channel buat saya belum tahu buat apa. Untuk konsol ini buat ini, buat command line ya, atau di terminal buat membuat perintah terminal baru ya. Gimana ini nyebutnya, itu membuat command line baru gitu ya di Laravel. Kan ada PHP artisan itu kalau kita membuat perintah baru bisa di routes-nya itu di konsol ini. Tapi nanti kita akan fokusnya ke web. Jadi ini untuk mengarahkan dari web. Jadi misalkan teman-teman ada di web pertama kali di home, teman-teman pengen langsung mengambil data dari database, langsung aja ke modelnya, langsung ke database-nya. Nanti dari bukan dari sini ya, harusnya dari model ini ke routes-an dulu. Nah, dari routes bisa langsung ke view. Itu kalau mau ngambil data dulu, atau bisa langsung ke view ya kalau halamannya cuma HTML biasa, nggak mau ada data yang dinamis gitu, bisa langsung ke view. Nah, atau yang lebih disarankannya itu, karena konsepnya MVC teman-teman, itu dari routes itu ke controller dulu. Nah, ini dari controller itu kalau statis bisa langsung ke view, atau ke database juga langsung bisa ya, tapi tidak disarankan karena kurang masuk dengan konsep. Kan konsepnya MVC yang model, views, controller, jadi harus kepake. Nah, yang disarankan itu ke model dulu seperti biasa, lalu dari database ke model lagi, lalu dari model ke controller, dari controller, lalu dari controller ke views. Oke. Nah, untuk tempat-tempatnya itu sudah saya siapkan nih. Untuk model itu ada di bagian folder apps, lalu ada di bagian models ya. Controller itu ada di apps, http controllers ya, apps http controller. Untuk views kita menyimpannya di sini, di results views. Nah, di sini tempat-tempat viewsnya nanti, dan semuanya filenya tentunya berbentuk PHP karena ini framework PHP ya. Oke, jadi seperti itu untuk alur Laravelnya. Semoga teman-teman paham ya.